Kebanyakan dari kita mungkin mikir ya, kalau analisis fundamental itu tujuannya buat cari profit. Tapi gimana kalau cara berpikir kayak gitu ternyata keliru dan justru bisa membahayakan investasi kita? Nah, kita langsung aja ke pertanyaan intinya. Pernah nggak sih kalian bingung ngelihat perusahaan laporannya bagus, labanya naik, tapi harga sahamnya malah anjlok? Aneh banget kan? Nah, kalau tujuan analisis fundamental itu buat ngejar profit, harusnya ini nggak terjadi. Ini pertanda besar kalau mungkin selama ini kita salah kaprah soal fungsi utamanya. Ini dia nih, jebakan pemikiran paling umum yang sering banget bikin investor pemula merugi. Sebuah asumsi yang kedengarannya sih masuk akal banget. Tapi di dunia pasar saham, logika yang terlalu sederhana seringkali justru menjebak. Coba deh kita lihat perbandingan ini. Di sebelah kiri itu asumsi yang simple banget. Fundamental bagus, laba naik, ya otomatis harga sahamnya juga pasti naik. Tapi di sebelah kanan itu baru kenyataannya. Fundamental bagus dan laba naik itu nggak menjamin apa-apa soal harga sahamnya. Harga sahamnya, wah itu tanda tanya besar. Kenapa? Karena ada banyak banget faktor lain yang ikut main. Terus faktor-faktor lain itu apa aja sih? Macam-macam. Bisa jadi ekspektasi pasar udah ketinggian. Jadi pas labanya cuma bagus, malah dianggap mengecewakan. Bisa juga karena ada sentimen ekonomi global yang lagi jelek. Atau tiba-tiba ada risiko bisnis yang baru ketahuan. Dan yang paling sering terjadi, semua kabar baik itu udah basi. Maksudnya, pasar udah tahu dari jauh-jauh hari dan harganya udah keburu naik. Jadi, laba itu cuma satu kepingan kecil dari puzzle yang super rumit. Oke, jadi jelas ya, kita harus riset cara pandang kita. Buang jauh-jauh anggapan kalau analisis fundamental itu alat buat meramal harga. Fungsi aslinya itu jauh lebih krusial dari sekedar nebak-nebak. Nah, ini dia inti dari semuanya. Analisis fundamental itu tentang mengelola risiko, bukan mengejar profit. Coba bayangin, kita lagi bangun rumah. Apa yang paling penting? Pondasinya kan? Bukan catnya yang mewah. Analisis fundamental itu tugasnya ngecek pondasi bisnis. Seberapa kokoh dia bisa nahan guncangan. Soal profit, itu ibarat catnya aja. Percuma catnya bagus kalau pondasinya rapuh, ya ambruk juga akhirnya. Jadi, kalau kita mau bikin definisi yang benar, analisis fundamental itu bukan seni meramal, tapi sebuah disiplin untuk bisa bertahan hidup di pasar. Tujuannya cuma satu, menghindari kehilangan modal secara permanen. Jadi ini adalah cara berpikir yang defensif, buat bertahan, bukan ofensif buat menyerang. Karena sekarang cara pandang kita udah beda, otomatis pendekatan kita juga harus berubah total. Semuanya dimulai dari pertanyaan yang kita ajukan ke diri sendiri sebelum kita klik tombol beli. Gini cara praktisnya. 1. Geser fokusnya. Jangan lagi mikirin bisa untung berapa ya, tapi fokus ke resikonya apa aja nih. 2. Ganti pertanyaannya. Dari yang tadinya nanya, wah ini bisa terbang ke harga berapa, ganti jadi skenario terburuk apa yang bisa bikin duit saya amblas di sini. Dan yang ketiga, ubah cara analisanya. Nggak cukup cuma bikin proyeksi laba yang indah-indah. Justru kita harus lakukan stress test. Coba uji seberapa kuat bisnis ini kalau, katakanlah, ekonomi lagi jelek banget. Jadi, intinya begini. Tugas kita sebagai investor itu bukan jadi dukun yang debak masa depan. Bukan sama sekali. Tugas kita adalah jadi ahli strategi yang siap menghadapi berbagai skenario masa depan, terutama yang paling buruk. Kuncinya itu persiapan, bukan ramalan. Oke, sebagai penutup, semua obrolan kita dari tadi bisa kita rangkum jadi satu prinsip paling utama. Satu hal yang harus selalu kita ingat. Ingat baik-baik ya, investor hebat itu menang bukan karena sering benar dalam prediksinya, tapi karena mereka jarang banget bikin kesalahan fatal. Fokus utama kita itu melindungi modal dari kerugian parah. Kalau itu bisa kita lakukan, percayalah, keuntungannya bakal ngikutin kok. Jadi, saya mau tinggalin satu tantangan praktis buat kalian. Lain kali sebelum kalian mau beli saham yang kelihatannya wah banget, coba deh berhenti sejenak. Ambil kertas dan tulis semua alasan kenapa ide investasi ini bisa gagal. Semua skenario buruknya. Lakukan itu dulu, bahkan sebelum kalian menulis satupun alasan kenapa saham ini bakal berhasil. Coba ya. Selamat menganalisis dengan lebih kritis.